Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukmi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. حضرة العلماء والكرماء وحضرة الأمهات المسلمات Majelis Taklim Cahaya Islam Masjid Nurul Islam Koja, yang semoga semua kita diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita awali ngaji siang ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan taklim, majelis taklim Nurul Islam Cahaya Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan yang sakit, wabil khusus Firda, cewek kan? Cowok. Oh, namanya kok Firda. Firda bin Jaja Sutarja yang hari ini sedang sakit. Kita doakan semoga sakitnya, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan para pejuang bangsa kita Republik Indonesia yang kemarin kita rayakan 81 tahun kemerdekaannya. Semoga yang gugur dalam keadaan syahid ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah. Ala hadziniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji dari kitab Akhlaqun Nisa halaman 18 ya. Di alinea yang paling bawah atau hadis yang paling bawah. Yang kitabnya masih ada. Yang enggak ada ya wes
Asal kontak ngantuk, ntar asal wallahu a'lam bishawab, catatannya insyaallah sama-sama ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi darinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabdanya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Isi hadisnya, man siapapun ro'a yang melihat, yang mengetahui, minkum salah satu dari kalian, dari kita semua ini melihat apa? Mungkaron. Mungkar itu kan sering kita dengar, innas sholata tanha 'anil fahsya'i. Lah mungkar itu apa? Beda. Mungkar apa mungkar? Mungkar itu segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan dosa, itu disebut mungkar. Segala sesuatu yang dalam aturan agama itu dilarang, itu namanya mungkar. Kira-kira di sekitar kita, kemungkaran yang sering kita lihat itu apa? Lah iya, kemaksiatan loh. Yang sering kita lihat di sekitar kita itu apa? Sehari-hari loh yang kita lihat. Apa di sekitaran kita nggak ada maksiat? Ada. Apa contohnya apa? Apa bu? Ngerumpi maksiat ya? Yang bener. Bukannya enak ngerumpi itu? Kok kalau hilang? Ibu tadi ngasih contoh, katanya maksiat, bahasa lainnya mungkar. Contohnya gibah, ngerumpi, ngomongin orang. Bener ya? Masuk mungkar ini, bener? Padahal kita hobi banget ya. Awalnya lo kita ngomong baik-baik, ngobrol baik-baik. Lama-lama jadinya gibah. Iya, umpama biasanya gangan sini kalau pagi ada tukang sayur lewat. Nah, itu biasanya kalau baru 1-2 orang ngomongnya masih baik-baik. Masak apa bu pagi ini? Mas suami saya mah gampang, asal yang penting ada sayur, ada sambel, beres. Masih baik ngomongnya ya. Enak ibu ya punya suami mah gampang. Kalau suami saya mah kalau nggak ada ikan nggak makan. mulai bandingin suami. Lah begitu nanti datang ketiga tambah. Ibu mah enak punya suami lah saya. Lah kalau melihat kayak gitu, biasanya ibu apa yang ibu lakukan? Nimbrung, dinasehatin, apa tinggal pergi? Nimbrung ya. Apalagi kalau yang dibicarakan itu lagi hot-hotnya. Umpama ada isu di gangan. Itu awalnya ada orang hanya berawal dari curiga. Umpama ada orang itu melihat
ada tetangga punya anak perawan, sering pulangnya itu kalau dia mau jamaah subuh melihat anak tetangga yang perawan itu baru pulang. Lala kok kebetulan pagi-pagi dia lagi ngapain itu, denger anaknya tetangga lagi muntah-muntah. Itu ibu tadi awalnya jangan-jangan apa? Jangan-jangan apa? Oh kan ya. Awalnya ada kata jangan. Kemudian dia cerita ke sebelahnya, bu tahu nggak, anaknya si Onono pakaiannya mah jilbab syar'i, jilbab rapi, cuman tiap malam kalau pulang yang nganterin gonta-ganti. Kemarin yang nganterin pakai PCE, kemarinnya lagi Vario, kemarinnya lagi Nmax. Lah iya wong Grab kok. Lah tadi pagi pas saya lagi mau bikinin sarapan bapaknya mau kerja, saya dengar dia muntah. Jangan-jangan. Kata jangan-jangan masih ada karena orang pertama. Orang kedua cerita ke orang tiga, kata jangan-jangan hilang. Bu tahu nggak, anaknya si Onono kata tetangga sebelah rumahnya hamil. Kata jangan-jangannya hilang. Ketika ibu diceritai yang kayak begitu itu, ibu nambahin apa nasehatin? Kalau kita yang digosipin itu temen deket, biasanya kita belain. Enggak, anaknya baik, alumni pesantren kok, ibunya juga rajin ngaji, bapaknya juga rajin sholat jamaah. Enggak mungkin. Itu kalau kita senang. Kalau kita nggak demen, bener maknya dulu tuh. Nambahin ya. Bukannya orang yang cerita dinasihatin, malah itu termasuk mungkar. Man ro'a minkum mungkaran, kalau melihat kemungkaran. Apa perintah Rasulullah? Falyughayyirhu, maka rubahlah kemungkaran itu biyadi, dengan tangan. Dengan tangan itu maksudnya dengan kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan itu efektif dan efisien untuk merubah kemungkaran. Contoh, di Jalan Kramat Jaya yang ujung sebelum Semper, sebelah kiri itu dulu konon katanya pesantren putri terbesar se-Asia Tenggara. Di mana aja? Ya. Tahu Bu ya? Kalau saya datang ke sini itu tahun 2000, itu pas lagi tiang pancang mau bangun Islami. Jadi Keramat Tunggak saya udah nggak tahu, hanya cerita orang. Cerita kiai-kiai ustadz-ustadz yang dulu itu Keramat Tunggak di demo berkali-kali tapi nggak bisa tutup. Tapi begitu ada seorang penguasa, Pak Sutioso, kanon katanya ini cerita orang, saya juga nggak lihat langsung, cuma sekali tanda tangan, srek, tok, kemudian aparat dikerahkan, polisi, tentara, satpol pp dikerahkan, Keramat Tunggak bubar, alias merubah kemungkaran biyadihi dengan tangannya. Terus belum lama di Surabaya, ada orang Surabaya ini, di Surabaya itu sama pesantren putri juga, di demo nggak bubar-bubar. Kemudian ada wali kota perempuan namanya Bu Tri Risma hari ini, sama tanda tangan, cetok, doli, bubar. Di Jakarta dulu ada Kali Jodo, daerah sono loh Bu, Ancol ke sono terus. Sama di demo nggak kelar-kelar. Gubernur Ahok dulu tanda tangan, walaupun dia bukan orang Islam. Selesai. Depan Ancol. Ibu tahu depan Ancol? Apa namanya? Oh, kalau ngaji sama bapak-bapak, kalau saya cerita begini langsung cepet jawabnya, pengalaman. Alexis.
Itu di demo sama FPI, sama FBR, nggak mempan. Begitu Pak Anies Baswedan jadi gubernur, setempel cetet, Alexis tutup. Itu namanya fal yughayyirhu biyadi, merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Ya kita yang dulu milih gubernur, dulu milih presiden. Kalau gubernur presiden merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, kita yang milih juga ikut dapat pahala. Tapi khawatirnya sebaliknya. Gubernur yang kita pilih, presiden yang kita pilih malah melegalkan. Bahaya kita dapat. Lah kira-kira sekarang gimana kondisinya itu? Itu merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Fa illam yastati, kalau nggak mampu wong kita bukan penguasa. Paling-paling mentok Bu RT. Ada Bu RT sini? Ada Bu RT? Nggak ada ya? Ya Allah, RT-nya nggak ada yang ngaji nih. RW, lurah apalagi. Kita bukan orang yang punya kuasa. Maka fa illam yastati, maka kalau nggak mampu fabilisani, ngerubahnya dengan lisan. Lah kalau tadi yang ada cerita jangan-jangan lama-lama ceritanya jangan-jangan hilang, kok itu kabar nyampe ke kita diajak ngobrol, bu, apalagi pas lagi ngaji begini. Udah duduknya paling belakang, ngumpet di belakang tiang. Ngajinya dari mulai yang depan baca Yasin, tadi Yasin baca ya, tahlil baca. Itu di belakang rumpi dari ujung ke ujung. Lah terus kok umpama bu tahu nggak tuh? Saya dengar dari Bu Onon katanya anaknya itu hamil. Itu kalau kita diajak ngobrol begitu, kira-kira nasehatin apa nambahin? Abot ya, abot. Rasulullah itu perintahnya kalau ada dosa di depan mata. Dosa depan mata bukan hanya gosip banyak. Umpama ada anak kok ledek-ledekan, nanti kalau dibiarin lama-lama jadi berantem, tawuran. Kalau memang ya sebagai RT pas ya. Kalau enggak RT ya ngomongin, nasihati. Itu namanya fa'il lam yastati. Kalau enggak mampu dengan kekuasaan ya dengan mulut. Lah mau nasihatin enggak berani, takut nanti kita dianggapnya ikut campur. Ada laki bini berantem. Iya. Yang bininya ngomongnya yang lakinya ininya. Mulut sih enggak ngomong, cuman ininya yang ngomong. Kalau memang mampu tadi dipisah. Kalau enggak mampu dinasehatin. Kalau mampu, lah kalau kita nggak berani, walah, ntar kalau saya pisahin malah saya dituduh ikut campur. Fa illam yastati fa biqalbi, maka kalau nggak mampu dengan tangan, dengan kuasa, nggak mampu dengan mulut, ya wis dengan hati. Dengan hati itu artinya ngedoain. Kalau ada kemungkaran, kita mau ada anak-anak. Tuh saya sering lihat. Tuh seringnya kalau mau ngisi pengajian subuh, itu kan saya berangkat dari rumah paling enggak 3:30. Itu kadang ya Allah, anak perempuan jam segini masih ngayap kok enggak, maknya enggak nyariin ya. Lah itu kadang kan saya naik motor agak pelan gitu. Saya lihat ya pada nengleng gitu. Ntar kalau kita nasehatin, kita bukan aparat, bukan apa, siapa elu? Ya kan? Apalagi ibu, mohon maaf, perempuan ya. Kalau kita laki masih agak berani lah. Lah siapa elu? Kalau udah gitu itu ya wes fa illam yastati fa biqalbi, maka ya cukup di
didoain, ya Allah itu anaknya si itu tuh bapaknya baik, emaknya baik, kok anaknya begitu, moga-moga cepet sadar, tobat. Lah mendoakan itu wadzalika adhaful iman. Inilah selemah-lemahnya iman dalam masalah nahi mungkar. Inti agama itu kan sepaket ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf lebih mudah, lebih aman daripada nahi mungkar. Kita ngajak orang ngaji itu paling-paling jawabannya ya udah ibu berangkat dulu, ya udah hari ini saya libur, paling-paling jawabannya begitu kan. Cuman kalau ada orang lagi maksiat kok kita omongin, wah itu jawabannya bikin sakit hati. Ya tadi itu, siapa lu? Kayak lu orang baik aja, kayak lu ahli surga aja. Tapi kalau orang kita amar ma'ruf, paling resikonya tadi loh. Misalnya ibu-ibu di sini, biasanya kalau ngawali ngaji pakai nyanyi nggak? Selawatan ya. Tapi nggak pakai lagu-lagu gitu ya, hanya selawatan ya. Kalau masjid belakang rumah saya itu kalau Sabtu pagi jam 8 setengah 9 langsung ibu-ibu sekalian hari ini pengajian janganlah dilupakan karena ini kewajiban. Ini kan ngajak ya. Ini namanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu bukan hanya ceramah begini. Kalau ceramah begini mah ya sumpung. Ibu umpama dari rumah jalan mau datang ke sini ngelihat temennya, Bu ayo ngaji di mana? Nurul Islam, itu amar ma'ruf. Lah kemudian ada anak umpama lagi main god, nanti takut dia nyungsep nyemplung god, pinggir. Itu namanya nahi mungkar. Nahi mungkar itu dari hal yang kecil sehari-hari. Misalnya ada paku di pinggir jalan, langsung ibu mau ngambil kok mau nunduk kok agak pinggang. Tong itu tolong tong itu ada paku ambilin tong, ntar kena sepeda motor orang. Nah itu bagian juga nahi mungkar. Amar ma'ruf paling-paling ya tadi itu. Kalau ada lagu begitu dia balas nyanyi. Maafkan aku Bu Haji, hari ini enggak ngaji. Ya paling kan gitu doang ya. Tapi kalau nahi mungkar resikonya berat. Maka orang yang dimusuhi banyak orang itu biasanya orang yang nahi mungkar. Itu yang dari Pasar Waru ke sini itu kan ada tempat yang lampunya nggak terang begini loh. Klik. Iya. Kok itu tahu? Lah iya. Itu asal saya mau ngisi pengajian daerah sini. Itu kan kalau minggu pertama kan di Masjid Syiar Islam ke daerah sini kan lewat situ. Ya Allah, itu anak perempuan siapa ya? Jam segini kok masih pada nongkrong di pinggir jalan. Apa yang nggak dingin dikeroyok nyamuk pakai celana cuma sepotong. Lah iya, pakai baju ya cuma sepotong. Itu mau saya liatin terus yo nggak enak ya. Kalau nggak diliatin kok yo depan mata. Kadang kalau saya lewat sono pada beli nasi uduk yang di sebelah sono itu, ya Allah, anak perempuan siapa ya? Itu kalau yang berani nasihatin resikonya dimusuhin, ya kan? Maka yang punya tugas nasihatin pertama itu para pemimpin dengan kekuasaannya. Yang kedua dengan lisannya, dengan mulutnya yang berani memberi nasihat. Wes kita enggak berani apa-apa, wes ngedoain. Jangan disyukurin. Syukur loh makanya. Doain ya. Siapa tahu. Ada di antara doa kita nih yang diijabah oleh Allah, ada 1-2 orang yang dulu ahli maksiat, ahli mungkar, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada 2 kemungkaran yang kalau itu
terus berlanjut di satu masyarakat, kalau Allah menimpakan azab, yang kena azab bukan hanya pelaku mungkar, semuanya kena. Yang ahli ibadah yo kena, yang ahli sedekah yo kena, semuanya kena. Maka bersinergi, yang punya kuasa dengan kuasanya, yang mampu nasihat dengan nasihatnya, kalau nggak mampu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya, an Amri bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabdanya? Muru, perintahlah, auladakum, anak cucu kalian. Perintah apa? Bisolati, sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika anak cucu itu udah masuk usia 7 tahun. Wajib bagi kita orang tua nyuruh anak cucu yang udah 7 tahun diperintah untuk sholat. Alhamdulillah, umpama ya punya anak, punya cucu umur 7 tahun, sholatnya udah bagus, bacaannya bagus, walaupun belum tercatat pahala, tapi itu kebaikan untuk orang tua. Punya anak, punya cucu rajin puasa, walaupun dia belum wajib puasa, tapi kebaikannya untuk orang tua. Sebaliknya, anak umur segitu kok duit diumpetin di mana aja udah tahu. Ditaruh cucian kotor, tahu. Ditaruh selempitan kaos kaki, tahu. Itu namanya duit sial. Diumpetin di mana aja ketahuan, namanya kan yo sial. Kadang perempuan juga begitu Bu ya. Pada pinter nyari duit. Nah, pinter nyari duit. Orang di rumah saya juga sama Bu. Tahu itu. Saya biasa ini kan saya masukin ke sini. Nah, begitu pulang kan saya taruh kitab di lemari. Itu tahu kalau Selasa kitabnya apa, Rebu kitabnya apa, Kamis kitabnya apa, tahu. Wah Allah, cerdas, pinter nyari duit. Kalau naruh peci belum pernah. Kalau begini nih sering nih labnya. Itu tahu. Kalau hari ini biasanya kitabnya apa, hafal. Heran. Ibu juga gitu. Lah kalau yang suaminya karyawan apa kan ya bulanan terus ada di ATM yo. ATM-nya yang megang ibu apa suami? Lo dipegang ibu juga dosa kok yo. Yang penting suaminya ridho. Daripada dipegang suami nanti sering jajan nggak karuan, kan yang mending dipegang istri. Kalau istri keluar duit biasanya dimakan bareng-bareng. Lah kalau laki keluar duit dimakan. Nah, nanti ya makanya aman dipegang istri. Nah, anak umur 7 tahun orang tua wajib merintah sholat. Jadi bukan hanya perintah, yo ngajari. Lah kalau nggak bisa, titipin ke TPA, ke TK, ke sekolah, ke opo. Walaupun umpama kalau sekolah sekarang gratis ya. Tapi kalau ngaji TPA kan tetap bayar. Apa gratis di sini? Bayar. Bu yo kalau ngaji TPA itu bayarnya yang perhatian. Ini kadang anak ngaji TPA kayak jelangkung. Ibu tahu jelangkung? Jelangkung itu datang nggak diundang, pulang tak diantar. Itu ada anak ngaji diajarin sholat mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, mulai dari a sampai minal jinnati wan nas khatam. Itu kadang orang tuanya nggak tahu ini anaknya siapa. Giliran nanti anak itu sendalnya hilang, guru TPE-nya diomelin.
Itu di sono. Di sini mah alhamdulillah. Di sono loh. Sauh sono ke Papua, ke Eropa, ke Jerman, ke Jepang. Ya Allah, guru TPA kadang bulanan bayaran cuman sekian, kadang bayarannya enggak. Padahal ngajarin ngaji, ngajarin sholat sembarang kalir. Lelah kok. Bukan hanya merintah tok, berarti yo ngajari yo nyontoin. Sono ngaji. Anak sekarang cerdas. Kalau cuma disuruh doang, anak sekarang bales, emak aja main HP mulu, saya suruh ngaji. Anak sekarang lebih cerdas. Makanya bukan hanya nyuruh tapi nyontoin. Kalau anak itu kan dalam hadis, bukan hadis ya, mafil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua itu akan nanti nongol di anak. Biar kita umpetin kayak apa, itu pasti. Saya udah ngalami. Anak saya yang agak jalannya miring-miring malah yang perempuan. Ditakzir di pesantren itu berkali-kali. Yang laki kebetulan lempeng, mungkin kayak maknya kan. Anak saya yang perempuan waktu kelas 2 SMP, saya yang ngambil rapot. Itu wali kelasnya ngomong begini, Pak, ini putri bapak aslinya pinter. Oh, kok aslinya? Berarti ada palsunya dong Bu? Iya ada Pak. Apa Pak? Kemarin Pak sebulan itu masuk kelas cuma 3 kali. Wih, batin saya berarti bocah ini tidur aja di asrama, kan di pesantren. Begitu selesai saya ngambil rapot, jalan dari ruang itu kembali ke kamarnya dia. Saya sambil jalan saya tanyain, Duk, bener itu sebulan masuk 3 kali? Iya Pak. Batin saya, ya Allah, padahal udah gak pernah saya ceritain saya dulu sekolah begitu. Padahal udah saya umpet-umpetin, saya kalau cerita anak saya itu saya dulu rajin. Sekolah masuk jam 7, setengah 7 saya datang. Padahal sebaliknya, udah saya umpet-umpetin. Loh kok ya ada yang niru. Lah makanya umpama ibu ngambil rapot anak atau cucu kok dia ranking 1 dari belakang, jangan marah, tinggal ngambil kaca diginiin, ini dulu yang di kaca sekolahnya ranking berapa. Lah iya, kalau jambu nanti buahnya yo jambu, mangga buahnya yo mangga. Maka kalau ada perilaku anak kok kita gedek, tinggal ngambil kaca. Loh saya udah buktiin berkali-kali. Kan? Iya, ngaku nggak ngaku. Loh, bolak-balik anak perempuan. Saya ditelepon sama pengurusnya, Pak, ini anak bapak dari pagi nggak ada di asrama. Waduh, kemana ini bocah? Begitu sore udah ada Pak. Waduh, kabur. Begitu jam besok nengokin, saya tanyain, emang kemarin kemana? Kabur Pak. Kaburnya lewat mana? Lompat pagar dia di belakang. Ya Allah, anak perempuan. Ya Allah, kemana? Jalan sama temen, muter. Ya, ntar sore baru balik. Ya Allah, kok yo ada yang niru yo. Makanya Bu, udah mau diumpetin kayak apa, perilaku kita itu akan nurun ke anak. Udah diumpetin kayak apa wis. Ini ganti yang paling kecil. Kalau ada orang sholat, kalau lagi sujud, ini namanya anak umur 5 tahun, tabokin atu-atu. Saya kadang kan makmum belakangan, datang belakangan, jamaah datang belakangan sambil mantau bocah-bocah. Kelakuannya anak saya, ya Allah, itu mah 35 tahun yang lalu. Wahum abna'u sab'i sinin. Ajari anak, perintahkan anak untuk sholat mulai dari umur 7 tahun. Ini wajib.
Berarti yang namanya wajib dikerjakan berpahala, ditinggal dosa. Punya anak umur segitu kok kita diem aja, anak nggak sholat, kita yang kena dosa. Kalau anak belum, karena umur 7 tahun belum mukallaf, belum balik. Lah kalau sebaliknya Pak, kita udah nasihatin tapi susah. Itu kalau di pesantren rajin, giliran di rumah tuh dibangunin subuh, asal AC udah saya matiin, lampu saya nyalain, udah duduk begini. Begitu saya ke masjid pulang masih begini. Ya Allah, kita ya jangan capek, jangan bosen, jangan apa, pokoknya masalah sholat, karena ini hadisnya sahih. Mulai dari umur 7 tahun kita kewajiban, kita yang jadi wali. Wali itu artinya yang bertanggung jawab. Wali utama ya bapak ibunya. Tapi kalau seandainya kok yang ngasuh nenek, berarti walinya neneknya. Kalau itu ponakan ya berarti bule atau tantenya. Berarti yang bertanggung jawab kesehariannya itu. Wadribuhum, dan boleh sedikit keras memukulnya. Tapi mukul jangan sampai menyakiti. Ya mukul cukup dengan opo kain, opo kertas, opo gitulah ya. Begitu anak ke sholat mosok ngambil kaso, wah ya tangani polisi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin, dan boleh agak sedikit keras kalau anak umur 10 tahun belum mau sholat. Kalau kita udah ngajak, udah ngajarin, udah nyuruh berulang-ulang, kok masih belum mau, udah selesai tugas kita. Terakhir, ini yang agak berat, karena tergantung kondisinya masalahnya. Wa farriqu bainahum fil madaji, wa farriqu, dan pisahkan bainahum, di antara mereka, fil madaji, dalam tempat tidurnya. Kalau ini kan kondisional ya. Kalau yang mungkin rumahnya ada beberapa kamar, ya iya, anak umur 10 tahun tidurnya udah misah sama orang tua. Tapi kalau kontrakannya S-nya sampai 16. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah. S-nya berapa tadi deh? Banyak ya? Iya, kalau kondisinya begitu ya mau apa lagi? Lah kalau yang rumahnya ada beberapa kamar tidur, ya diajarin mandiri. Kalau saya tahatus minimal, alhamdulillah, anak saya umur 3 tahun udah saya oper orang lain yang ngurus. Santren umur 3 tahun, kelas 3 SD, salah, mohon maaf. Kelas 3 SD, 3 tahun masih kecil. Kelas 3 SD saya tawarin, "Nak, mau santren?" "Mau Pak." "Ya udah, yuk." Alhamdulillah ya, otomatis sudah ngamalin ini, wa farriqu fil madaji, tempat tidurnya dipisah. Tapi ini kondisional. Makanya dalam hadis ini yang pertama tadi itu wajib, yang nyuruh anak sholat itu wajib. Yang kedua sama-sama perintah, boleh mukul, tapi itu namanya boleh. Boleh itu tidak wajib namanya. Kalau memang anak udah umur 10 tahun kok masih belum mau sholat, boleh agak sedikit keras. Lah kemudian ketika udah umur 10 tahun, kalau memang tempatnya ada, wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Ini hadis urutan dalam mendidik anak, terutama dalam masalah sholat. Karena sholat ini nanti itu hadis bawahnya menjadi ukuran utama dalam beragamanya seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka